Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Makin menarik kayaknya suara Bang Ivan ini ya, Widya. Apa faktor yang bikin suaranya makin menarik? Karena hari ini Bang Ivan pakai baju muslim, Bang Azril. Oh iya, baru dari mana ini Bang Ivan kok pakai baju muslim, Bang? Kita berdoa ya Bang Azril, mudah-mudahan tahun-tahun selanjutnya Bang Ivan ini bisa jadi peserta ataupun calon jemaah haji juga. Waduh, Karena Widya kan lagi musim mengingatkan. haji sekarang kan. Widya mengingatkan benar Betul. sekali. Doa baik ya Widya ya. Nanti kita arahkan begitu ya Pak ya. Benar Widya. Pastinya bulan-bulan ini adalah bulan baik Ya. dikarenakan bulan ini juga sebagai bulan di mana masyarakat Indonesia sudah diperbolehkan Betul. untuk melaksanakan Iya. ibadah haji Ibadah ke haji. Tanah Suci ya Widya. Iya. Dan Senang dan bahagia pastinya. Iya, tidak hanya di Indonesia aja sebenarnya Bang Azril, tapi di seluruh dunia sekarang udah diperbolehkan untuk melakukan ibadah haji. Ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan ya Bang Azril ya, apalagi udah 2 tahun ditunda karena pandemi, dan juga sebenarnya kan untuk menunggu pemberangkatan haji ini nggak sebentar Bang Benar Azril ya. sekali, Ditambah Widya. lagi pandemi jadi agak lama. Jadi sekarang sudah boleh lagi, tentunya sangat menggembirakan. Benar sekali Widya. Widya dan juga pemirsa yang ada di rumah, dari beberapa sumber yang saya dapat bahwa pada tahun 2022 ini jemaah haji kita yang melakukan ibadah haji secara total seluruhannya berkisaran 100.051 orang dengan pembagian kuota ada yang reguler dan juga khusus, di mana reguler sendiri terdiri dari 92.825 orang dan yang khusus terdiri dari 7.226 orang. Mungkin pemirsa yang di rumah masih bertanya-tanya kenapa ada reguler dan juga khusus. Kalau kita berbincang berdua aja Widya, kayaknya kita nggak dapat ini Iya. pemahamannya. Iya, lebih enak emang kita ngobrolnya ini langsung dengan narasumber-narasumber yang kompeten ya Bang Benar Azril, yang sekali, akan Widya. menjawab semua pertanyaan kita. Jadi untuk tanggapan publik sore hari ini sudah ada 3 narasumber yang hadir yang akan membicarakan topik kita, yaitu pemberangkatan dan pembekalan calon haji Sumatera Utara. Kalau Benar, gitu ya. langsung saja di sebelah Widya perkenalkan, ini ada Dr. Haji Torang Rambe MAG. Beliau adalah Kabid Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Medan 1443 Hijriah atau tahun 2022. Benar begitu ya Pak Torang? Assalamualaikum Pak Torang. Waalaikumsalam. Kabarnya warahmatullahi sehat, Pak wabarakatuh. Torang? Alhamdulillah. Walaupun susah-susah, capek-capek, tetap fit. Tetap fit ya. Berdiri Oke. jamaah. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua Bang Azril. Benar sekali, yang kedua ini sudah tampan Bapak ini dan juga memakai warna putih, menggambarkan kesejukan hati, keikhlasan hati dalam menjambut tamu-tamu Allah dalam embarkasi Haji Medan ini pemirsa. Di sebelah kiri saya tepatnya ini beliau adalah Dr. Haji Safi MA selaku Kepala Kanwil Kemenak Labuhan Batu. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Apa kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam. Sehat walafiat, alhamdulillah. Kalau Bapak yang tadi katanya capek tetap fit. Kalau Bapak hari ini capek tidak? Ya sama Sama kondisinya. juga ya. Karena kita dari Labuan Batu itu jauh, semuanya memang dia per waktu. Oke. Giliran Labuan Batu, ya Labuan Batu. Intinya tidak ada kata lelah untuk menyambut tamu-tamu Allah ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Satu lagi ya Bang Siapa Azril ya. lagi tuh, Widya? Oke, beliau ini adalah Dr. Haji Hasnan Syarif Panggabean MPD yang merupakan Ketua KBIHU Multazam Baitil Atiq Medan. Assalamualaikum Pak Hasnan. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi kabarnya Pak Hasnan? Alhamdulillah. Oke, jemaahnya gimana? Udah pada berangkat semua kah? Sudah lah. Sudah pada berangkat ya. Oke. Benar Jadi sekali. 3 orang ini ya Bang Azril yang akan kita ajak diskusi sore hari ini. Menjadi ahli untuk berbincang dan berdiskusi hangat terkait pemberangkatan haji dan Pemberangkatan juga mungkin kategori manasik hajinya. Nah untuk itu pemirsa, ada yang di rumah kami undang partisipasi Anda melalui nomor interaktif kami di 0614146353 di 0614146353. Boleh silahkan ajukan berupa pertanyaan yang banyak terkait Haji 2022 khususnya di Sumatera Utara, Medan dan juga Labuan Batu Utara akan dijawab langsung oleh ketiga narasumber hebat kami hari ini. Bukan begitu Widya? Benar sekali. Oke, Bang Azril langsung aja, kita nggak usah lama-lama Benar lagi karena sekali. udah sama-sama penasaran gitu ya. Widya langsung ke Pak Torang kalau begitu. Siap. Tapi Widya Oke. mungkin
ingin minta konfirmasi datanya juga mungkin ya Pak untuk Iya. tahun ini 2022 setelah 2 tahun begitu ditunda, Iya. udah lama juga nunggu. Untuk tahun ini Pak, Iya. berapa orang kemudian jemaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci? Ya, Datanya. jadi tadi sudah disinggung bagaimana memang kuota internasional itu dunia itu kan 1 juta. Lalu kemudian kita 100.051 untuk Indonesia. Untuk di Sumatera Dan Utara? khusus kita Sumatera Utara 3.777. Ditambah kita ada KBHU 5, lalu kemudian kita ada namanya petugas haji daerah sebanyak 19 orang. Lalu kemudian kita ada namanya petugas PPH embarkasi yang terdiri dari TPHI, TPI dan juga TKHI, dokter kolektor sebanyak 40 orang. Jadi ini adalah jamaah haji kita Sumatera Utara yang memang diberangkatkan tahun ini yang tergabung dalam 10 kloter. 10 kloter. 1 sampai 7 itu adalah gelombang 1, 8, 9, 10 adalah gelombang 2. Oke. Sekarang sedang kita berangkatkan di asrama haji yakni kloter 6 yang tergabung dalam Padang Lawas, Tanjung Balai dan Medan. Oke, dan ada 4 kloter lagi yang akan insya Allah akan Iya. berangkat dalam waktu dekat ini ya Pak Torang ya? Ya, insya Allah tanpa ada halangan apapun akan kita berangkatkan secara sukses dan selamat. Oke, baik. Untuk persiapannya kemarin Pak seperti apa sih untuk yang sudah berangkat ini ataupun yang akan berangkat dalam waktu dekat ini seperti apa? Ya, jadi saya kira perlu kita sampaikan kepada publik ya, tahun ini perhajian kita itu sangat luar biasa, penuh kejutan dan memang kadang-kadang waktunya itu tidak sama dengan yang lain. Yang dulu, kalau dulu itu persiapan haji itu 6 bulan kita butuhkan. Tapi sekarang ini karena situasi dan kondisi, kita dipaksa harus menyelesaikan ini semua kurang lebih dari 2 bulan. Oke. Tapi insya Allah dengan kerja semua pihak, semua lintas instansi dan lembaga yang terkait, sudah dapat kita berangkat sampai 6 kloter gitu. Dan ini memang membutuhkan tenaga ekstra dan energi yang lebih, bahkan berlebih begitu, karena memang penyiapan haji ini kan menyangkut berbagai pihak dan melibatkan banyak orang. Saya kira ini yang dilakukan oleh khususnya PPIH dan juga PTH. P3IH. PPIH itu berarti petugas penyelenggara ibadah haji, kalau P3IH itu berarti pembantu petugas penyelenggara ibadah haji. Ini adalah bahu-membahu sehingga kita bisa dapat terima dan berangkatkan haji kita Sumatera Utara. Oke, Baik, dan menarik pelaksanaannya sekali. juga alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar begitu ya? Insya Pak Allah, Torang? walaupun mungkin ada kendala sana sini, biasalah itu, Oke. itu sesuatu yang natural dan normal saja. Oke, baik, Menarik siap. sekali. Widya, kita akan terbang atau menuju ke Labuhan Batu, Widya. Oke, Dengan di baik. sebelah saya ini tadi ada Bapak Dr. Haji Safi MA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Labuhan Batu. Benar ya Pak Safi? Kalau berbicara tentang proses dan juga mungkin pemberangkatan serta manasik haji yang diberlakukan di embarkasi Medan ini dari Labuhan Batu itu seperti apa Pak? Namun sebelumnya harus Bapak kasih tahu dulu ke pemirsa ini euforia masyarakat kita untuk menyambut setelah diberlakukannya pembolehan untuk naik haji ini. Ya, tentunya masyarakat terutama di Labuhan Batu, bahkan mungkin di Sumatera Utara dan di Indonesia ya, itu sangat bergembira sekali karena dengan dibuka secara resmi untuk pelaksanaan penunaian ibadah haji sebagai pemenuhan rukun Islam yang kelima. Masyarakat Labuhan Batu termasuk juga pemerintah Kabupaten Labuhan Batu itu sangat bergembira dalam rangka menyongsong keberangkatan jamaah haji dari Labuhan Batu sejumlah 216 orang yang kemarin sudah diberangkatkan terbang dari embarkasi Medan, langsung juga Pak Bupati beserta Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melepasnya dari asrama haji menuju Bandara Kuala Namu. Namun dalam pelaksanaan ini, di samping semua sudah direncanakan, itu ada ketentuan Allah berlaku. Sudah naik pesawat dari jemaah Labuhan Batu, ada 1 orang yang sakit sehingga ditunda keberangkatannya dan perlu dirawat di rumah sakit Grand Medistra Lubuk Pakam, dan saat ini masih dirawat. Ya tentunya kita berdoa dan seluruh masyarakat terutama di Labuhan Batu, mudah-mudahan ibu bernama Nurleli Rambe manifest 028 itu tetap sehat nantinya dan akan diberangkatkan
sesuai dengan kloter berikutnya, manakala sesuai dengan ketentuan dokter sudah bisa diberangkatkan. Baik, kalau berbicara tentang tadi ada kategori ibu yang sakit, otomatis jika masih terus mengalami sakitnya tersebut, ada kekosongan terhadap porsi untuk dari Labuan Batu itu. Apakah ada pergantian sendiri, Pak? Atau seperti apa kebijakan? Nah, kalau seperti itu sebenarnya menentukan pihak embarkasi Medan. Oke. Termasuklah PPIH ya dari embarkasi Medan itu yang menentukan. Kalau kami itu hanya menunggu. Kalau memang nanti ada semacam satu informasi diperintahkan untuk cari untuk penggantinya, itu kita siap. Baik. Oke. Ya, kita mengikuti aturan dan regulasi SOP yang sudah ditetapkan. Baik, jadi terang benderang ya pemirsa terhadap porsi haji meskipun kosong itu ada. Oke, baik. Kalau gitu Widya ke Pak Hasnan ya. Tadi kita udah dari Labuan Batu, kita balik lagi ke Medan. Naik apa Widya? Naiknya. Oke. Nah, kalau untuk dari Kota Medan sendiri nih Pak Hasnan dari KBIHU Multazam Baitil Atiq ya. Ini ada berapa banyak jemaah yang kemudian ikut berangkat ini di tahun ini, Pak Hasnan? Alhamdulillah, saya jelaskan bahwa multajam itu sekarang ini jadi 3. Ada multajam Syafi'iyah, ada multajam Mubarak, saya sendiri multajam Baitul Atiq. Akan tetapi dalam proses pemberangkatannya ini semalam digabung semua, lebih kurang 132 orang. 132 orang. Nah, setelah 2 tahun menunggu ini Pak, karena pandemi, adakah kemudian yang tadinya sudah mendaftar, sudah mungkin melunasi dana hajinya, tapi kemudian batal ikut, mungkin karena meninggal dunia atau yang lain, seperti apa Pak Hasnan? Kalau di lingkungan kita yang ada itu adalah pembatasan nomor urutnya tadi. Jadi katakan umpamanya semuanya itu katakan 150, ada kena dia, termasuk saya sendiri. Oke, baik. Aturannya saya ikut berangkat semalam, kloter 4 itu. Tetapi nomor saya itu ikut urutan kacangnya itu. Iya. Sehingga saya ditunda untuk tahun yang akan datang. Untuk tahun yang akan datang. Insya Allah. Insya Allah, oke. Nah, kalau Pak Hasnan sendiri kan termasuk dari yang ditunda keberangkatannya. Dari jemaah Pak Hasnan tentunya ada juga nih yang ditunda. Nah, responnya seperti apa Pak? Dan kemudian bagaimana ini dari KBIHU Bapak mensosialisasikan nih kepada para jemaahnya terkait Responnya ada 2. Respon pertama secara manusiawi. Dia udah begitu menggebu-gebu, termasuk saya, ternyata tidak berangkat. Tapi respon kedua tauhid. Dalam tauhid itu disebutkan anta turid ana urid walakinallaha yaf'al ma yurid. Kau mau, aku mau, tapi Tuhan menentukan segalanya. Jadi nerimo. Gitu. harus terima dengan Harus Ramadan. terima dengan apa? Apalagi dia sudah dibekali dengan manasik agama. Sehingga itu yang paling menonjol yang kita tampilkan kepada jemaah itu, supaya dia bisa menerima keadaannya. Karena keadaan ini bukan dibuat-buat, ya kan, datangnya dari Sang Pencipta. Maka kita bermohon kepadanya jangan lupa supaya semua wabah yang kita alami ini dapat berlalu dengan baik. Amin. Itu yang kita harapkan sama saudara kita yang sedang berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah, yang di sana doa sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Artinya memang keikhlasan kita juga. Insya Allah tahun depan masih bisa ya Pak Hasnan ya. Insya Allah umur kita dipanjangkan. Baik, Widya. Mungkin di rumah sana pemirsa bertanya-tanya untuk tahun ini jemaah yang bisa berangkat itu dari peruntuhan pembiayaan jemaah haji yang lunas pada tahun berapa, Pak? Ya, kalau boleh tahu, baik. Pak Rambe. Sebenarnya sebelum saya menjawab itu, ada satu hal yang perlu diketahui publik sebenarnya, bahwa kita itu memiliki standar minimal penyelenggaraan ibadah haji. Standar minimal penyelenggaraan ibadah itu adalah yang pertama, mereka yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat dan dapat diberangkatkan. Yang pertama. Lalu mereka yang sudah dapat diberangkatkan ke Arab Saudi, itu mereka mendapat fasilitas transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Mereka yang sudah dapat transportasi, akomodasi, dan konsumsi di Arab Saudi, lalu mereka dapat diberangkatkan untuk melaksanakan puncak haji yang disebut dengan wukuf di Padang Arafah. Lalu kemudian mereka setelah mencapai puncaknya dapat diberangkatkan balik pulang ke Indonesia. Nah, terkait tadi dengan pertanyaannya, siapa sih haji yang
berangkat tahun ini, tentu ini adalah jamaah haji yang lunas di tahun 2020. Artinya 1441 Hijriah ya Pak ya? Iya, artinya ini kan yang tertunda, kata apa namanya, di pembatalan pemberangkatan kita di tahun 2020 dengan KMA 494, lalu kemudian masuk 2021, muncul lagi keputusan Menteri Agama 660. Jadi otomatically bahwa memang ini kan setengah saja sebenarnya dari kuota kita Sumatera Utara yang 8.000 kurang 8.000-an lebih. Maka ini sebenarnya hanya setengah dari jamaah haji yang sudah melunasi di tahun 2020. Itulah yang kita berangkatkan sekarang. Karena memang ini adalah pembatasan karena situasi dan kondisi masih kita dalam suasana pandemi. Dan insya Allah kalau ini nanti akan berakhir, lalu kemudian nanti 2023 kita akan normal kembali kuotanya, maka untuk Sumatera Utara kita seperti biasa akan berangkatkan 21 kloter. 21 Cukup Iya. lumayan banyak berarti ya Widya. Dipangkas Kita udah berdoa 2015 kepada ya. Tuhan semuanya agar berjalan dengan lancar dan wabah pandemi COVID-19 ini benar-benar hilang. Oke, baik. Nah, saya mungkin masih ke Pak Torang ya. Ya. Pak, ini kan memang dari Arab Saudi sendiri, dari pemerintah Arab Saudi yang kemudian membuat aturan bahwasannya umur ataupun usia maksimum untuk berangkat adalah 65 tahun begitu. Nah, ini mungkin dari Bapak selaku Kabid Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Medan, ini kemudian bagaimana sih sosialisasinya juga kepada masyarakat yang batal ataupun ditunda sebenarnya keberangkatannya, Pak? Widya dan Jadi, Pak Rambi iya. kayaknya tahan sebentar. Oke, kita karena tahan ada yang dulu. mau jalan-jalan ini untuk Kita dilihat nikmatin pemirsa yang satu dahulu. dulu ya. Tapi pemirsa, untuk suasana lebih hangat, kami hadirkan dulu lagu yang satu ini dari Bang Ivan. Silakan Bang Ivan. Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Oke, masih di tanggapan publik, kita Pasti langsung aja ke Pak Torang untuk menanggapi tadi bagaimana kemudian sosialisasi ya dari pihak Bapak begitu kepada masyarakat. Baik, saya kira bagi Kementerian Agama salah satu yang agak berat menjawab adalah pertanyaan publik. Kenapa kira-kira kebijakan itu harus 65 tahun? Bahkan ini 2 kali berganti. Pertama dia sebut 65 tahun per 8 Juli 2022. Lalu kemudian dia mudahkan lagi 65 tahun per 10 Juni 2022. Tetapi sekali lagi ini bukanlah Kementerian Agama yang buat atau pemerintah Indonesia, tidak sama sekali. Tentu itu harus jelas dan clear kita sampaikan. Tetapi ini adalah semata-mata adalah maklumat dan taklimatul hajj dari Arab Saudi. Bahwa memang karena situasi dan kondisi pandemi ini mereka mempersyaratkan usia semacam itu. Ya, mungkin yang paling tahu lebih persis adalah pemerintah Arab Saudi. Tapi lagi-lagi ini adalah dasarnya karena memang situasi dan kondisi yang sangat darurat. Tapi kepada publik selalu kita menjelaskan dengan teori rumah. Bahwa ketika seorang punya rumah maka dialah berkuasa di rumahnya. Ketika saya, Pak Hasnan, Pak Sapi masuk ke TPR ini ya kami diatur di sini. Kapan duduknya, kapan minumnya, kapan berbicara. Ini pun yang punya rumah adalah pemerintah Arab Saudi. Tentu dialah yang menentukan. Kita hanya tinggal meneruskan ke bangsa dan juga kepada masyarakat kita. Ketika diterapkan daripada memang usia 65 tahun per 10 Juni itu, maka konsekuensinya harus dilaksanakan suka atau tidak suka. Nah, tentu publishing atau juga sosialisasi semacam ini tentu pada awalnya sulit diterima. Karena memang itu terjadi pembalikan.
Kalau dulu yang kita utamakan usia 65 tahun ke atas. Tapi sekarang justru dibalik, 65 tahun ke bawah. Benar sekali. Nah, tentu itu kan sesuatu yang sangat janggal bagi sebagian orang, terutama orang-orang tua kita yang susah ambisius, sudah lama menunggu, bahkan sudah tertunda lagi 2 tahun. Tapi harus gigit jari lagi karena memang kondisi peraturan semacam ini. Jadi seluruh masyarakat atau publik, khususnya umat Islam Muslim Sumatera Utara, harus memahami ini dengan lapang dan legowo. Insya Allah kita doakan 2023 nanti memang kondisi ini sudah kita lalui dengan selamat, lalu kemudian kuota kita Sumatera Utara full pada 2023 nanti, sehingga kita dapat memberangkatkan 21 kloter itu. Amin. Doa terbaik bagi kita terbaik, semua. Lantas pemirsa, untuk dari daerah sendiri kita kembali lagi ke Pak Sapi'i dan terbang lagi ke Labuhan Batu. Untuk terkait implementasi mungkin proses pemberangkatan hingga manasik haji itu di tiap-tiap daerah itu memiliki treatment khusus atau seperti apa Pak yang diterapkan di Labuhan Batu sendiri? Ya, kalau pemberangkatan di setiap daerah itu punya seni, budaya, dan adat istiadat. Pasti. Yang paling unik di sana, ketika kita akan melihat pemberangkatan dari salah satu kecamatan yang di seberang, yaitu Sebrombang. Itu ada 2 kecamatan, Kecamatan Pane Tengah dan Pane Hilir. Mereka itu diarak, menyeberang kira-kira naik kapal 15 menit untuk masuk ke daerah mengarah ke Labuan Batu, kota. Nah, setelah diarak itu mereka diupah-upah. Nah, dan seluruh keluarga itu mengantar. Bahkan masyarakat sekitarnya ikut mengantar. Wow. Itulah yang Antusiasnya budaya yang sangat religi sekali, karena mereka bersama itu saling mendoakan supaya yang berangkat dari saudara-saudaranya di sana mendapatkan satu keberkahan, kekuatan, dan kesehatan, serta dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Nah, di samping itu juga pemerintah Kabupaten Labuan Batu itu mempunyai adat tersendiri. Ya, mereka semuanya itu dikumpul sebelum diberangkatkan pada tanggal 14 Juni yang lalu, yang kemarin, mengarah ke Medan Embarkasi Medan ini. Mereka terlebih dahulu diupah-upah, dan diupah-upah langsung oleh Pak Bupati, Wakil Bupati, serta Forkopimda yang ada, dan juga ormas-ormas Islam, pemuka-pemuka agama di sana hadir semuanya. Dan setelah itu Pak Bupati itu mempersiapkan semacam tali asih. Tali asih. Ya, tali asih yang diberikan setiap jemaah. Yang uniknya lagi, tali asih itu bukan berupa uang saja, tapi bekal untuk di sana ciri khas Indonesia, bumbu pecal. Dipersiapkan oleh Bupati untuk setiap jemaah. Saya pun terkejut juga itu melihat Bupati dari tim penggerak PKK-nya. Nah, itulah yang kita katakan tadi berbeda dari setiap daerah itu. Nah, ini budayanya di sana agak kental, yang terkait dengan kedaerahan di Labuan Batu. Baik, menarik sekali. Euforianya luar biasa. Benar ya, sekali Pak? antusias masyarakatnya menyambut nama Allah ini untuk diberangkatkan ini dia. Baik, nah kalau kita ke Pak Hasnan ya, begitu. Kalau dari KBIHU Pak Hasnan begitu ya, Multazam Baitil Atiq, kemudian proses pembekalan untuk para jemaah calon haji ini sampai ke proses pemberangkatannya seperti apa Pak? Dari sejak kapan begitu persiapannya? Persiapannya semenjak dia mendaftarkan diri, jadi berdialog sama kita. Cuma ada 2 tahun dulu tertunda, maka tahun ini diadakanlah pembekalan tadi. Apa-apa saja Pak pembekalan yang Terutama diperlukan? pembekalannya adalah ilmu pengetahuan dalam cara melaksanakan ibadah itu. Jadi bukan langsung ke agamanya. Contoh, bagaimana dia di pesawat, bagaimana dia di hotel, bagaimana dia jalan dari rumah ke masjid. Itu harus kita sampaikan kepada mereka semua. Jadi bukan rukun-rukun haji itu saja. Karena kalau rukun haji itu takkan mungkinlah dia hafal dalam tempo sesingkat-singkatnya. Justru karena itulah diwajibkan ada ustadz yang mendampingi dia sebagai kamus berjalan. Oke. Yang membimbing istilahnya. Yang membimbing.
apabila berkenaan dengan hukum. Nah, ya kan? So kalau kita kasih pembelajaran sama dia lebih kurang 5 bulan atau 4 bulan, tak mungkin langsung begitu dia miliki ilmu itu. Tetapi kalau kita kasih tahu bagaimana duduk di pesawat, bagaimana kita di rumah nanti di Saudi, kadang-kadang jemaah itu bawa paku, dipakuinya apa? Itu yang menarik ya. Iya. Banyak sih sebenarnya seperti Saya itu. lebih kurang 25 tahun itu pengalaman saya lihat begitu itu, tiba-tiba udah dibawa paku. Lalu saya tanya untuk apa? Rupanya bikin jemuran. Sedangkan itu kan mahal gitu ya. Iya. Nah, jadi itu yang kayak gitu itu perlu kita beritahu sama jemaah. Jadi bukan saja ilmu pengetahuan agama, tetapi ilmu menopang bagaimana dia supaya lancar dan sesuai dengan apa yang kan haji itu kan berat itu ya. Al-hajju masyaqqah. Haji itu berat. Jadi bukan saja tuntutan ilmunya, tetapi kearifan lokalnya itu juga dia harus miliki. Oke, baik. Baik, menarik sekali perbincangan kami terkait tema kami hari ini, yaitu pemberangkatan dan pembekalan calon haji Sumatera Utara. Saya lantas ke Pak Rambi sendiri. Pak, kalau berbicara pemberangkatan otomatis ada serangkaian pemeriksaan dan juga pemeriksaan administratif dan juga tes kesehatan. Baik itu yang kesehatan fisik maupun yang luar dan non fisik. Seperti apa Embarkasi Medan menyikapi hal tersebut? Baik, saya ulangi kembali tadi kan kita punya 4 standar minimal pelayanan haji itu ya. Jadi yang berangkat itu terdaftar memenuhi syarat. Nah, kalau kita misalnya bicara tentang proses penerimaan dan perangkatan di asrama haji misalnya, itu tentu memiliki mekanisme dan juga persyaratan-persyaratan. Tahun ini misalnya jamaah haji yang memang dipersyaratkan itu tentu sangat berat, tetapi insya Allah semua dapat kita laksanakan. Amin. Pertama, dia akan memiliki paspor. Yang kedua, dia memiliki KKJH, kartu kesehatan jamaah haji, yang di situ include di dalamnya sunting meningitis. Lalu kemudian di situ juga dia harus ada sertifikat vaksin COVID-nya yang terkoneksi dengan Peduli Lindungi. Lalu kemudian dia juga harus ada di situ sertifikat yang menyatakan bahwa dia adalah negatif PCR negatif 72 jam sebelum berangkat. Nah, semuanya ini akan kita teliti di dalam penerimaan jamaah haji di asrama haji. Nah, secara singkat sebenarnya penerimaan ke asrama haji itu pertama mereka datang ke asrama, apakah itu kabupaten kota atau per KBHU, lalu kemudian kita terima di Jabal Nur, setelah itu kita sambut secara formal dan resmi, lalu kemudian mereka kita persilakan minum teh dan kopi, lalu kemudian kita persilakan mereka mengambil boarding pass-nya, lalu kemudian kita kasih mereka identitas gelang jamaah namanya, baru mereka masuk ke klinik Ibnu Sina untuk memastikan bahwa mereka istitoah kesehatan. Nah, istitoah kesehatan itu sebenarnya sudah selesai di kabupaten kota, tetapi biasanya hal-hal yang diperiksa di situ oleh kawan-kawan saya dari KKP Belawan itu termasuk mereka siapa tahu ada mereka yang membawa penyakit yang menular dan membahayakan. Sebenarnya itu karena pada prinsipnya kita kalau sudah jamaah masuk ke asrama haji itu setengah haram untuk tidak diberangkatkan, gitulah kira-kira. Ya, benar. Karena memang harus kalau dia sudah masuk, karena berarti baik di kecamatan, di kabupaten, dia seharusnya sudah lolos secara administratif termasuk juga istitoah kesehatannya. Lalu kemudian, tetapi tetap saja ada misalnya kemarin, tentu tidak kita sebut namanya, ada jamaah kita dengan sangat berat hati harus kita tunda pemberangkatannya untuk tahun depan karena memang dia sudah hamil. Kehamilannya jamaah haji itu, dari Medan ya? Jamaah haji Medan. Dan kehamilannya itu ada aturannya itu. Kalau dia misalnya kurang dari 14 minggu, itu tidak bisa kita berangkatkan. Atau lebih dari 26. Jadi antara 14 dan 26 lah yang boleh diberangkatkan orang hamil. Tapi di luar itu, pra atau pasca, 14-26 itu di situ ada disebut nanti madorat. Dan dia akan misalnya terjadi peguguran, pendarahan, dan segala macam. Nah, kalau teorinya Pak Hasnan Sarif itu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masolih. Jadi kita menghindarkan yang mudarat itu jauh lebih utama daripada sekedar dia melaksanakan ibadah haji. Nah, ini adalah proses yang kita lalui di asrama haji. Lalu kemudian mereka kita dorong ke hotel untuk menjumpai resepsionis mendapat kamar-kamarnya. Lalu kemudian mereka makan di Bir Ali, kita bina mereka di pemantapan Karu Karum. Ada namanya pembinaan jamaah di masjid oleh jamaah semua.
Lalu kita ada pembinaan lagi yang namanya penerimaan living cost dan juga paspor. Lalu kemudian kita pemberangkatan. Nah sekarang ini sedang proses mereka masuk X-ray untuk memastikan, dan sekali ini barangkali sosialisasi lah kepada jamaah haji saya, jamaah haji kita semua, baik itu kloter 7, kloter 8, 9, 10, supaya memperhatikan betul seluruh larangan-larangan penerbangan, mana yang boleh dibawa dalam koper besar, mana yang boleh dibawa tas tentengan. Tapi dengan sangat sedih sebenarnya saya dan juga kita semua, ternyata di setiap kloter itu pada saat mereka masuk X-ray itu masih banyak yang membawa hal-hal yang tidak dibolehkan. Katakanlah misalnya paku, gunting, pisau silet yang dia balut di anduk kecil. Dia berpikir kalau ini tidak akan ditangkap oleh X-ray gitu. Nah, padahal itu dapat Terbaca ditangkap langsung, ya? dan terdeteksi. Sehingga ini membuat kelambatan proses kita. Karena memang harus dibongkar lagi tasnya. Bahkan mereka ada yang bawa misalnya jamu, ada yang membawa madu dan segala macam. Ketika itu tarik, yang lucunya lagi ada yang minum minum madunya itu sampai habis satu botol itu. Oh my God. Ini kan satu sisi kita sedih, tapi satu lucu-lucu bisa kita agak ketawa. Tapi lagi-lagi ini kan kita sudah mulai dari kecamatan. Ini termasuk yang dibilang Pak Asnan Ustadz tadi. Di kecamatan tahun ini kita sudah ada 4 kali pertemuan. Lalu kemudian kita mantapkan ke mereka di Manasik Akbar di kabupaten. Lalu kemudian mereka sejak awal sebenarnya sudah ada dalam genggaman dan binaan oleh KBHU itu. Lalu kemudian kita dampil lagi ke asrama haji. Jauh-jauh kita sudah sampaikan supaya menghindarkan hal-hal yang terlarang dalam penerbangan kita. Baik. Oke. Widya, ini waktunya kita kan udah mau hampir mengakhiri pertemuan kita Iya. dalam diskusi pemberangkatan dan pembekalan calon haji Sumatera Utara. Bagaimana kalau dari tiap bapak-bapak ini yang mewakili daerahnya dan juga secara global untuk Sumatera Utara ini menjadi harapan Iya. agar pelaksanaan haji 2022 ini lancar dan maksimal, dan tentu upaya peningkatan jemaah haji ini di tahun 2023 ini semakin lagi, Pak. Iya. Mungkin dari Pak Syafi'i dulu mungkin. Singkat dan padat, Pak. Ya, baik. Tentunya harapan kita dan harapan seluruh masyarakat bisa kembali jamaah ini berangkat secara normal. Kalau di Kabupaten Labuan Batu itu berangkat secara normal itu hampir 2 kloter. 2 kloter. Ya, kali ini berangkat hanya 216 jamaah. 216. Itu harapan. Yang kedua, harapan dari daerah mewakili dari kami dari Kabupaten Labuan Batu, tentunya semua yang sudah diprosesikan dalam pemberangkatan di embarkasi itu berjalan lancar Amin. dan tidak ada satu kendala yang sangat berarti. Oke, baik. Kita semua bisa merencanakan, tapi semuanya kan ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Barangkali. oke, Pak Syafi'i. Pak Hasan Dari- silakan, Pak Hasan. Singkat dan padat ya, Pak. Harapan tentunya ada 3. Pertama, haji ini kan merupakan ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu segalanya, baik yang disampaikan oleh Pak Sabi tadi, dapat berjalan dengan baik. Ilmu pengetahuan, ilmu pemberangkatan. Yang kedua, ilmu itu dapat diamalkan. Artinya, kita berharap kepada semua umat muslim yang sudah berhaji itu dapat mengamalkan pembelajaran ibadah haji itu setelah dia kembali, Amin. supaya dia menjadi contoh dan tauladan. Yang ketiga, ilmu yang dapatnya itu dikembangkannya kepada keturunannya, keluarganya, masyarakat, ya kan. Contoh biasanya itu orang tua 40 hari pecilobenya nggak lepas itu, sehingga ini merupakan suatu pembelajaran sendiri kepada dirinya yang dicontoh kembali saudara, keluarganya, anak dan Dan cucunya. keturunan. Itulah harapan Oke, baik. saya kepada saudara-saudara yang sudah berangkat. Oke, Baik. baik. Pak Tora silakan, Ya, Pak. Singkat baik. saja. Saya kira bagi Kementerian Agama bahwa tujuan dari penyelenggaraan ibadah itu adalah menjadi sebuah patokan ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, paling tidak ada 5 tujuan penyelenggaraan ibadah haji kita nih yang tidak bisa satu pun lekang atau tanggal daripada kelimanya. Pertama yang disebut dengan pembinaan, yang kedua disebut dengan pelayanan bisa ibadah, kesehatan dan juga umum.
yang ketiga disebut dengan perlindungan, yang keempat disebut dengan kemandirian, dan yang kelima disebut dengan ketahanan itu. Nah, 5 itu harus seimbang antara manajemen dan juga ibadah syariah. Kalau manajemen itu disebut dengan wilayah propan, tapi kalau disebut yang namanya ibadah itu berarti syariat. Bagus pun penyelenggaraan ibadah hajinya, tapi kalau tidak sah daripada ibadah hajinya itu tidak bagus. Sah pun ibadah hajinya, tapi kalau penyelenggaraannya murad maret, itu juga akan mendatangkan dampak mudarat. Kalau begitu seimbang antara yang propan dengan yang sakral. Itu adalah target Kementerian Agama. Baik, terima kasih. Seimbang, ya. Edukasi Siap. dan sosialisasi yang telah diberikan pemerintah semoga menjadi pembelajaran kepada calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2022 ini. Doa kami semua adalah menjadi haji mabrur dan mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk Pak Torang, kemudian Pak Syafi'i dan juga Pak Asnan yang sudah hadir bersama kita sore ini di Tanggapan Publik. Kita akan kembali lagi tentu ya Bang Atril di minggu depan Dengan tema yang menariknya ya, Oke, Widya. kita langsung persembahkan aja ke Bang Ivan. Silakan Bang Ivan.